Nah, ngomong-ngomong make up deket banget dengan hairdo. Ya. Ah, Nah, Dirman nguasai juga di hairdo. dulu sih Kak nguasain karena di Marta Tilaar itu kamu harus bisa semua, bukan cuma make up Oke. begitu. Jadi Mhm, kalau mhm. kamu diterjuni di satu event, jadi ya udah kamu bisa make up sama rambut gitu kan. Dulu dulu ya 2010 sampai 2014 itu aku bisa. Tapi kesini sininya nggak bisa karena kalau aku nggak bisa concern dua-duanya. Satu, durasi. Kita kan make up harus buru-buru udah gitu rambut. Kadang Mhm. kliennya, Firman lo bisa make up nggak? Tapi aku kasih waktu 2 jam sama rambut. Aku nggak mungkin. Jadi mending aku hire orang hairdo untuk bantuin. Ya nggak sih? Begitu Gitu. Kak. Sebenarnya bisa, cuma Kesini-sini, karena durasi tadi. yes, itu kendala di durasi. Terus kesini-sini ya merasa, aduh sudah usia ya Kak, jadi nggak mungkin ya stamina-nya kayak dulu. Masih muda lah dibandingin saya lah. Udahlah nggak apa-apa, usia usia Oke, hanya kita jangan sebuah bahas angka. usia, bener. Terus gini Dirman, kan Ya, Dirman dipegang sama satu brand nih. ya, Sampai sekarang masih dong? masih masih Oke. alhamdulillah masih. Terus akhirnya ketemu project yang si klien tadi maunya bukan brand itu gitu loh. Atau memang Mhm. harus brand itu atau boleh brand lain? Hmm, project apa nih? Make up Makeup artis personal atau event personal? atau personal? Gini, kalau personal sih aku alhamdulillah makeover itu sangat mengerti profesi makeup artist terutama aku gitu kan. Ah, Tapi nggak boleh memposting atau mengeluarkan statement kalau aku pakai brand ini setelah aku make upin klien gitu. kalimatnya tidak muncul, Nggak boleh. walaupun Itu nggak boleh. produk lain dipakai. Nggak boleh. Aku nggak boleh mention Ah, ya gitu. oke. Tapi itu untuk project makeup reguler ya Kak. Aku nggak boleh makeup campaign kosmetik lain, brand lain. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Even aku dapat endorse dari kosmetik apapun, aku nggak boleh. Nggak boleh posting, nggak boleh review. Ya udah kalau dan aku kan anehnya, aku banyak teman dari YSL, dari Shumura, Makeup Forever, udah gitu Urban Decay, udah gitu Shiseido, udah Ya. gitu Estee Lauder tuh kan banyak nih temen aku semua Mhm. yang nggak tahu entah itu manajernya, entah itu posisinya orang penting semua pada mau kirimin aku dong. Biasa kan ada produk baru harus dicobain, nih dia cobain. Dia mau ngirimin tapi aku bilang gini, boleh deh lu kirimin tapi aku nggak bisa posting gimana dong? Ya, ya Ah, kendalanya di situ. Kendalanya di situ. Kalau kita sudah eksklusif di suatu brand, ya udah. dengan teknik seperti itu, angkanya pasti wow banget ya. Ah, makanya, Udah jangan muncul angka, jangan muncul angka. Ya pasti eksklusifnya parah loh diikatnya ya. eh, semoga makeover denger. Semoga makeover lihat. Boleh nih, nanti tayang di share ke makeover. Baik. Tapi nanti pasti aku akan main ke dia. Terus satu lagi gini, kan produk lain pasti menurut Deman ada kelebihan kekurangan dong, atau produknya si makeover sendiri punya kelebihan kekurangan. Akhirnya si Uh, makeover yang mungkin dia ada minusnya di sini, akhirnya pakai produk lain, apa dibolehkan? Ini seperti aku bilang tadi, aku boleh pakai brand lain selain makeover untuk event-event makeup reguler atau wedding kayak gitu di luar campaign ya Kak. Tapi satu nggak boleh di-mention gitu. Kalau kesini-sini karena makeover itu produknya sudah high seperti high brand, mulai dari formula, packaging dengan tampilannya pun sudah ya alhamdulillah aku juga dilibatkan dalam pembuatan produk itu. Jadi aku ada suara, semuanya gini. Kemarin aku ada launching produk makeover terbaru tuh maskara. Nah,
Aku ikut andil menentukan formula, mulai dari formula sampai spatulanya itu mau bagus itu harus yang begini gitu. Ya kan, kalau kamu mau bagus kenapa nggak sekalian bagus? Karena even kamu jual harga sekian, kalau kamu bagus pasti akan dibeli gitu. Karena kosmetik ini dibutuhkan dan itu kebutuhan buat kita orang beauty gitu. Pasti akan dibeli. Ya contohnya kalau gini, brand Dior harganya itu 2 juta, tapi aku belum punya uang nih. Aku sebagai makeup artist pengen banget beli Dior, tapi 2 juta itu mahal banget ya Kak. Bagaimana caranya aku bisa beli itu Dior dengan harga segitu, dengan waktu yang nggak tahu kapan. Yang penting aku bisa nih, kan pasti akan terbeli dan pasti akan nabung dong, nabung dan sudah dapat tuh harga sekian pasti aku beli ya kan. Nah begitu juga aku suggest ke makeover, lu jangan takut kalau barang kamu bagus dengan harga sekian pasti akan dibeli dan laku. Alhamdulillah didengar dan dibuatkanlah itu. Iya juga sih. Ujung-ujungnya mutu tetap ya. Iya, karena gini, kosmetik itu nggak boleh bohong. Kosmetik itu nggak boleh cuma jual iklannya. Jadi harus benar-benar apa yang kamu tulis di deskripsi packaging itulah yang harus kamu tampilkan dan harus total look-nya ada di situ. Begitu. Jangan cuma oke, aku pakai maskara, ini lentiknya 10 kali lipat. Pada saat dipakai nggak 10 kali lipat. So, itu pembohongan publik ya nggak sih? Dan di situ aku sebagai penanggung jawab juga kayak gitu. Wah, gue ngebohongin konsumen dong kalau begitu. Nah, itu yang aku nggak mau. Itu yang aku tekankan ke makeover terus. Alhamdulillah dia tuh mau mengerti. Dan satu lagi kenapa aku suka kerjasama dengan brand ini, tim dia dan khususnya orang-orang yang di dalam makeover itu benar-benar sejalan dengan aku. Benar-benar visi misinya sama begitu. Nyambung lah. Jadi thanks God aku tuh dipertemukan sama makeover itu benar-benar apa yang aku mau, dia tuh benar-benar oh iya aku juga pengen begini. Wah gimana kalau begini? Wow, coba kita buat bener. Begitu Kak. Jadi teamworknya enak lah sama dia ya? Yes, aku suka banget di situ. Makanya. Udah berapa lama sama makeover? Kerja sama makeover itu kurang lebih sudah 8 tahun, cuma aku eksklusifnya sampai sekarang baru 3 tahun. Begitu. Nah mungkin yang dari 8 ke 3 itu mungkin gini, 5 tahun pertama mungkin dia coba-coba ya kali kayak ini bagus bener nggak sih ini anak ya nggak sih? Mempelajari juga. Oke, 5 tahunnya bener. Terus gini, pernah program TV atau apa gitu? Atau sinetron atau film? Kalau film dulu pernah aku ditawarin sama temen aku fashion stylist itu yang dulu tuh pas filmnya Teh Dewi juga. aku ditawarin, cuma terbentuk sama jadwal yang sudah masuk. Dan itu syutingnya kan ada di 2 tempat. Surga pokoknya ada surganya. Itu lokasi syutingnya kalau nggak salah di Jogja sama di Jakarta. Surga yang dirindukan. Surga yang dirindukan. Pokoknya dia tuh jadi istri, udah gitu dia meninggal. Terus disuruh. Apa ceritanya? Karena aku nonton, terus aku bilang sama Teh Dewi, Teh ini harusnya gue yang makeup. Lah kenapa nggak bisa? Jadwalnya nggak dapet gitu. Kalau sinetron aku pasti nggak akan ambil karena itu stripping nih kan, dan aku lebih sayang kesehatan aku. Kalau stripping kan, teman-teman aku banyak makeup artist stripping itu capek banget standby-nya itu yang aku nggak kuat kan. Sebentar. Bener, continuity udah gitu tuh harus standby terus dan itu jam kerjanya juga nggak teratur kan, bisa di tag jam sekian. Nah aku nggak bisa gitu. Kalau program selalu ready touch up ya. Benar. Kalau program TV sering ya sama Teh Meli, sama Titi DJ, sama Krisdayanti, sama Andin, sama Teh Ocha, terus program TV dengan si artisnya atau dengan stasiun TV-nya? Aku langsung kalau stasiun TV sih pasti enggak. Aku pasti dari artisnya langsung. Sudah, nih semuanya Teh Meli nih program Ramadan. Ya udah 1 bulan ya megang acara itu 1 bulanan lah kita. Oke. Untuk video klip siapa aja yang udah pernah hasil tangannya di rumah? Video klip ya pasti Teh Meli sering ya, Teh Meli.
Mediva ya. Mediva sering berantem, sering main ludo sama dia. Sosialnya juga bagus tuh Meli tuh sosialnya. Iya, alhamdulillah ya Kak. Emily, Bu Titi, Sarah Fazira, Stephanie Putri, anaknya Bu Titi. Itu juga. Yang I Love You 3000 ya. Itu make up-nya Dirman? Bukan, I Love You 3000 tuh Meni make up sendiri, dan itu kan konsepnya benar-benar Meni sendiri yang yang daily dia ya sama keluarganya, sama siapa, pokoknya dia sendiri tuh. Kalau aku sih yang selfish yang udah dia masuk 88, nah baru aku. Itu baru aku yang selfish. Sampai kesini-sini aku terus. Sampai iklan Samsungnya pun sama aku. Kalau si Buti, video klip yang mana hasilnya Dirman? Mengapa Rindu, Tuhan Tolong Jagalah Diriku, sama yang sama Sarah Fazira, yang Show of Your Colors. Yang baru? Ya, yang baru itu. Yang colorful banget tuh semua. Itu Titi DJ banget. Iya, Titi DJ banget sih. Imagine banget dia di situ. Dan itu tahu nggak itu berapa baju ya? 7 atau berapa dah? 7 baju, 7 look dong. Kita hajar semua situ. Kalau Krisdayanti, video klip yang mana hasil Dirman? Kalau Krisdayanti belum, Mimi belum ngaku project, karena aku baru masuk di Mimi setelah dia jadi anggota dewan gitu kan, jadi ya mungkin agak terbatas gitu. Mimi. Cuma Mimi sini mungkin masih agak sering. Nanti tanggal 28 aku juga make up di Mimi lagi. Buat majalah? Buat ada event nanti tunggu deh ya. Apa sih kendalanya, apa mungkin suka dukanya make upin seorang diva? Suka dukanya nggak ada dukanya, yang pasti sukanya, karena kalau dibilang duka nggak mungkin dong, karena kita dengan make upin seorang diva pasti kita pasti naik, dan gitu suatu kebanggaan tersendiri. Nggak semua makeup artis bisa dapat kesempatan itu, dan itu aku selalu bersyukur, aku selalu thanks ke mereka. Benar. Gitu Kak. Dukanya nggak ada sih, dukanya nggak ada. Kalau di klien mungkin bisa Kak, kalau Kakak bilang suka dukanya selama menjalani makeup artis di klien kamu ada pasti ada. Nah, ngomong-ngomong klien nih, kan kayaknya Dirman udah identik dengan make up-nya para diva lah. Akhirnya umum kalau mau gimana tuh? Kalau ya mereka gini, makeup bride ya contohnya gini, selalu bilang kalau dia suka sama Krisdayanti pasti dia langsung menunjukkan foto, aku mau kayak gini ya Kak, dah tuh. Di Instagram aku tuh di kepoin. Kalau sukanya Titi DJ dia selalu capture, gua mau kayak gini ya. Kalau yang berhijab gua mau kayak Meli begini ya. Gitu. Mereka bawa ini langsung, bawa modelnya langsung lah istilahnya. Oke. Sangat langsung si artisnya jadi modelnya langsung ya. Iya, makanya aku bilang nggak ada dukanya, pasti suka semua. Kan mereka istilahnya mendatangkan rezeki bagi aku ya kan Kak? Iya nggak? Benar nggak? Benar, setuju. Oke, benar. Iya juga sih. Planning ke depan gimana, Dirman? Plan ke depan sih masih sama seperti sekarang, karena kita juga nggak tahu nih sampai kapan pandemi ini berakhir ya kan. Ya kita cuma hanya berpasrah kepada Tuhan, semoga ini cepat go away gitu. Terus planning ke depan apa ya Kak? Pengen punya sekolah makeup, udah gitu pengen punya brand makeup sendiri. Nah itu, oke, setuju banget. Skincare sendiri. Dan ya itu mungkin dalam waktu dekat itu dulu kali ya. Oke. Di pandemi ngaruh nggak sih ke job? Kalau sekarang sih karena semua nggak ada kegiatan ya pasti berpengaruh, dan bukan cuma Dirman aja, teman-teman aku juga semuanya pada berpengaruh banget. Ada pemasukan dong, bener kan? Semuanya dipospon. Kita sih nggak di cancel Kak ya, cuma dipospon ya. Jadi kita juga ada kebijakan kalau seandainya ada pospon, apalagi itu pemerintah yang menentukan, kita pasti akan reschedule semua, mundur semua gitu. Karena kita bertahan dengan uang tabungan yang ada.
Lama-lama juga bisa nipis ya. Benar ya, aduh apalagi diperpanjang sampai 2 Agustus lagi nih. Iya. Semoga wedding aku nggak dipospon lagi. Capek hati, capek pikiran sama keadaan. Nah, Yang ngomong-ngomongin ya, Melly lah, visual tuh. Sementara kan sekarang Melly juga tampil dengan fantasi yang ada pohon lah di atas kepalanya kan, bla bla bla. Ya semua tahu Melly lah dengan karakternya seperti itu. Gimana make up-nya? Iya. Oke, Teh Melly itu kan identik dengan makeup yang eksentrik ya. Mulai dari baju, headpiece, dan makeup ya, Kak. Dulu itu aku masuk ke Melly Glow itu pada saat dia hijrah. Jadi aku tuh nggak pernah make upin dia. Pernah sekali waktu show-nya Rinaldi Ayunardi itu yang Hara bukan? Iya, Hara. Nah itu baru sekali itu aja aku make upin dia yang benar-benar tematik. Dia kan yang baju putih ya, yang ada bulat di atas kepala headpiece-nya bulat. Nah itu baru kali itu aku make upin dia yang editorial banget. Selebihnya dia nggak mau, Kak. Dia maunya sekarang cantik. Dia bilang gini, aku pengen, karena juga fans dia juga banyak DM aku kan, kenapa sih Kak Dirman nggak pernah make upin Teh Melly yang seru-seru lagi, maksudnya yang bertematik begitu kan Kak, begitu. Dan aku sampein ke Teh Melly. Teh Melly jawabnya pas senyum loh. Sekarang saya mau cuma cantik-cantik aja. Kalau mungkin headpiece-nya boleh yang extravaganza. Cuma make up-nya sekarang dia nggak mau. Dia tetap cantik aja gitu Kak. Jadi aku nggak bisa gimana ya, memuaskan hasrat aku pengen make upin dia tuh yang aneh-aneh. Yang berfantasi seperti apa nggak bisa. Nggak bisa karena sudah request Teh Melly. Oke, Mbak ini make upnya yang begini aja ya. Padahal dalam hati aku pengen deh make upin dia tuh yang merah-merah, yang silver, yang mana ya. Begitu kan pada saat di lokasi ya. Usia juga kali ya. Usia kayaknya Teh Melly nggak masuk. Melly nggak tua amat lah. Nggak. Dia itu mau dia tua, mau dia muda, dia kan orangnya gila-gilaan gitu kan Kak. Ya. Jadi kalau dia pengen mau yang begini ya udah. Cuma kesini-sini dia mungkin dia mau lebih behave dengan makeup dia. Terserah deh, baju mau dia yang mau gimana. Kalau dia nggak terbuka, terserah. Headpiece yang mau setinggi apapun terserah. Cuma makeup aja nih sekarang dia tuh mau cantik, mau seperti gini. Laudia Cynthia Bella maunya begitu deh. Yang minimalis lah hampir gitu ya. Ya, pokoknya dia harus cantik kayak Laudia Cynthia Bella. Ampun. Iya loh, ntar ditonton sama Melly ini. Maaf, Mbak. Terus gini, di Hara cuma Melly yang dia konser Rinaldi itu ya? Pada saat konser itu aku cuma megang Teh Melly karena kan waktunya nggak mungkin bisa megang dua. Tapi pada saat pembuatan video klip Hara, aku megang Melly Guslo dengan Titi DJ. Titi DJ ala metalik gitu? Metal, ya. Metal gitu. Iya, metal. Pas video klipnya aku megang Melly sama Titi DJ. Kalau waktu konser itu yang make upin Bu Titi, Anpa Suha teman aku. Koyung-yung itu pialanya itu ada. Kita semua make up artis kasih. Kemarin juga ulang tahun dia berapa hari yang lalu kayaknya. Benar sudah mau cari. Yung benar. Terus gini, pernah nggak sih misalkan hasil make up kita udah berhayal sedemikian rupa, terus ketemu lagi dengan si model yang udah cantik sebenarnya, pas udah hasil nggak puas? Ada. Aku sempat begitu. Itu kejadiannya kemarin lagi kayak kita waktu pada saat buat campaign. Ini model udah cantik ya dengan look makeup yang sudah ditentukan sama klien. Tapi pada saat aku aplikasikan kok nggak keluar sesuatu, gitu kan. Jadi apa yang salah ya, aku gitu. Coba deh, aku kompromi lagi ke kliennya. Pasti dong, aku harus kayak gini. Beban sebagai makeup artist itu pasti ada kalau pada saat hasil finishnya itu nggak sesuai ekspektasi. Ya kan, itu pasti ini apa yang kurang ya, apa yang salah ya. Ternyata
itu model nggak cocok dengan look makeup yang disarankan sama klien. Jadi aku switch, kita ganti deh kayak gini. Karena kayak gini, kalau kita memaksakan dengan look makeup yang kamu, dia kan kelihatan lebih old, lebih tua, udah gitu beauty-nya nggak dapet kayak gitu. Mungkin kita ubah seperti gini. Untung kliennya mau mengerti. Oh coba deh kak. Ya udah, aku coba, ternyata pas di foto cek, oh lebih bagus. Ya udah kita pakai look yang ini, begitu. Oke. Kalau ngomong ke klien nih, kalau misalkan ada umum yang mau make up sama Dirman, harus via manajer berapa hari sebelumnya atau berapa tahun sebelumnya? Kalau bridal sih, kalau bride tuh sejauh-jauh mungkin ya, karena gini kak, sistem aku kan siapa yang duluan booking itu pasti jadwalnya kita kasih dia, dan itu melalui Andi, biasanya Andi yang ngurusin semua. Gitu. Tapi kalau untuk makeup reguler atau apa mungkin seminggu sebelum hari H boleh. Tapi kalau untuk bride biasanya itu mereka sudah tahu sendiri nih, duluan si pengantin ini pas pintar-pintaran nih, daripada di booking sama pengantin yang lain, mending gue duluan deh yang booking, begitu. Jadi jangan kaget tiba-tiba ada kakak nih mau pakai Dirman, gue sepupu gue mau wedding bulan depan, lu bisa nggak? Pas aku cek jadwalnya, sorry kak nggak bisa. Lah kok bulan depan lo acaranya, atau 4 bulan yang akan datang Dirman, atau 1 tahun yang akan datang jadwalnya. Aku bilang nggak bisa, ya memang karena nggak bisa, karena sudah di lock sama pengantin yang ini, begitu. Dan pernah nemuin itu? Kenapa kak? Pernah nemuin trouble seperti itu? Sering banget, dan nyeseknya itu ya. Apalagi kalau angkanya gede ya. Angkanya gede tapi harus hilang, aduh. itu paling nyesek ya. Ini kan gede ya, emang nggak bisa ya? Terus Adi bilang, bisa nggak lo di cloning? Gini. Iya, sementara sudah terlanjur angkanya tidak segede itu kan. Dan aku sangat menghargai. Aku gini, tipe makeup artist yang istilahnya yang duluan DP atau yang duluan booking itu, walaupun dia itu nilainya lebih kecil, aku tetap harus mendulukan yang duluan booking. Iya. Aku bukan tipe yang istilahnya, oke, sebelumnya kakak nih, Kak Henry duluan booking aku, Dirman tanggal 15, tiba-tiba hari ini aku di booking lagi sama klien lagi, tanggal yang sama dengan harga yang 3 kali lipat dari Kak Henry. Terus kadang ada makeup artist yang asisten yang maju nih, yang gede, asisten yang maju ya, yang kecil. Oh nggak mau, mereka kalau bride itu pasti nggak mau diwakilkan sama tim, harus yang Dirman yang maju, begitu. Begitu. Nah kadang ada yang makeup artist gede nih yang diambil, yang kecil dibuang dengan alasan bla 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 bla. Itu sih kalau kembali deh gitu DP gitu ya. Itu nggak profesional sih. Nah menurut aku nggak boleh. Aku sering ngajarin atau ngasih input ke murid-murid aku yang private sama aku. Aku juga bukan cuma ngajarin skill makeup kak. Kalau aku private sama teman-teman atau murid-murid baru aku juga ngasih tahu bagaimana cara sebagai makeup artist. Caranya kamu yang seprofesional mungkin menghadapi klien itu seperti apa. Bukan cuma hanya fee kamu senilai segini ya, bukan kayak gitu. Kepuasan seorang makeup artist itu bisa didapat setelah kamu dapat apresiasi dari klien kamu, dia sangat puas dengan hasil kerja kamu setelah kamu kerja, bukan cuma hanya fee ya, begitu dengan hasil kamu, servis kamu ke dia, cara kamu speaking sama dia, ngobrol-ngobrol, gimana gitu sama dia, itu yang aku kasih ajar sama murid-murid aku sekarang. Gitu. Nah, bila sih ya edukasinya harus benar-benar bagus. Oke. Berarti belum pernah nemuin setelah finish semua terus si klien komplain, Dirman gue nggak mau matanya begini, bibir gue jangan begitu. Nggak pernah sih, karena gini, sebelum finish pun aku ngasih tahu, nih kita review. Kalau video kan pasti review dulu. Kalau di makeup pas sebelum aku finishin, nih aku mau bikin mata kamu begini, suka nggak? Kalau dia bilang, kak aku maunya warnanya begini, oke aku hapus, aku ganti, begitu. Setelah jadi baru semua seperti ini, oke. Kalau dia bilang oke, baru aku lanjut ke sebelah. Begitu. Berarti tetap ada konfirmasi juga ke mereka ya?
Itu kalau seandainya pengantinnya nggak sempat tes make up. Biasanya kan sebelum acara acara seremoni atau resepsi atau akad nikah, pasti sebulan atau 2 bulan sebelumnya aku ada tes make up. Nah, tes make up itu evaluasi setelah sebelum kita acara resepsi atau akad nikah begitu. Oke. Ngomong-ngomong pengantin, untuk selebriti siapa aja yang udah hasil tangannya Dirman pengantin? Pengantin ada Tiwi Titu Ya, TV Avi. TV Api ya, udah gitu ada bintang sinetron itu sudah karena dia sudah abis nikah, udah gitu nggak main sinetron lagi. Vita Anggraini terus udah gitu siapa lagi ya, hampir Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting yang batal merit. Tapi sempat tes make up ya? Nggak, kalau sama Ayu aku nggak usah tes make up karena sering kan make upin dia, jadi sudah tahu, sudah hafal. Ayu harus dicantikkan begini nih, gue tahu deh. Sudah khatam ya, kata orang sudah khatam. Dan itu semua Ayu di TV atau hanya Ayu event-event tertentu aja? Ayu hire aku untuk event-event tertentu. Kalau untuk event reguler dia Ayu di Brownies gitu mungkin? Oh enggak, kalau di Brownies itu kan reguler dia make up sendiri Kak. Okay. Kalau aku itu event-event seperti mungkin ulang tahun TV atau acara-acara event yang besar kayak gitu. Baru Ayu pakai make up artis. Ada gini, kan sekarang lagi pandemi nih. Akhirnya si artis kebanyakan mungkin dia via online atau virtual untuk show-nya atau untuk meeting-nya atau apanya lah. Ada nggak sih si Dirman dipanggil, gue sebelum webinar, lu kesini dulu dong, bantu gua. Ada sempat Meli sempat care nggak sih virtual? Mereka masih care nggak sih untuk make up-nya harus Dirman juga gitu loh? Sementara online, bukan di layar doang. Iya. Teh Meli sudah berapa kali dia ada acara webinar begini, dia nyanyi atau apa pakai online begini, iya, udah berapa kali. Titi DJ juga iya. Jadi ya nggak ada hambatan sih, nggak ada halangan kalau semuanya lagi lagi PPKM atau webinar begini dia nggak make up, enggak. Malah dia harus gini, karena harus make upnya harus cantik juga Kak. Kalau begini kan nggak mungkin apa adanya, walaupun nggak ada penonton kan. Benar. Ini lighting kurang mendukung ya nggak sih, ya kan? Cuma ring light doang gitu. Jadi benar-benar harus di make up dengan benar. Oke. Kalau Dirman sendiri sih istilahnya bersaing di dunia makeup artist atau dengan teman sendiri, kompetitor sendiri sih, ya mungkin kita di luar itu sebagai kompetitor. Kalau bagaimana menghadapi dia sih, ya kalau Dirman sendiri secara pribadi harus jadi diri Dirman sendiri, nggak usah niru-niru teman-teman yang istilahnya karakternya begini, lagi happening begini, aku juga begitu. Enggak, aku tetap line aku dengan jadi diri aku sendiri gitu, tapi tetap keep in touch sama mereka, tetap berhubungan baik sama mereka gitu kan. Alhamdulillah aku ada komunitas sendiri dengan makeup artis teman-teman aku yang itu juga kompetitor aku ya. Ada Anta Suha, ada Benu, ada Marlene Hariman, ada Bubah itu juga adik-adik aku. Nah, itu semuanya aku berhubungan baik begitu. Di luar itu kita juga kompetitor. Nah, gimana tetap stay di line aku, ya udah aku tetap jadi diri aku sendiri dengan memperbaiki skill. Mungkin bukan cuma skill aja ya Kak, ya attitude juga seperti Kak Henry bilang juga itu harus dijaga gitu. Ya. Jadi aku sih nggak worry dengan persaingan sama teman-teman yang lain ya. Karena gini, sekarang kan konsumen itu pinter ya Kak, milih. Seandainya gini, Dirman itu karakter makeupnya seperti A gitu. Sementara aku tuh mau karakter makeupnya itu seperti B, dan dia pasti akan ke makeup artist yang karakternya yang B. Jadi dia nggak akan mungkin salah pilih. Karena sekarang kan zaman digital ya, paling enak mencari atau browsing atau mencari makeup artist yang sesuai dengan keinginan aku. Oke. Ya kan, begitu. Nah itu kalau klien ya. Jadi makanya aku sih makanya jadi diri sendiri, gitu, tetap berhubungan baik sama siapa aja begitu. Terus
tingkatin tuh skill kan gitu. Oke. Ah, nggak sembarangan ya ternyata. Apa Dirman yang pilih-pilih apa gimana sih? Enggak, aku nggak pilih-pilih. Sumpah aku tuh nggak pilih-pilih kerjaan. Sumpah aku Gue nggak pernah maunya pilih-pilih diva kerjaan. besar, gue Cuma nggak mau diva ecek-ecek, apa gitu. enggak kak, oh gila ya. Aku pilih-pilih kerjaan. Enggak, aku nggak pernah pilih-pilih kerjaan. Ingat ya, garis bawain. Dirman itu nggak pernah pilih-pilih kerjaan. Mau siapa aja, asal jadwalnya masuk di aku, itu aku terima. Dan angkanya cocok Tapi pasti. perlu digaris bawain, asal budgetnya juga masuk. Asal budgetnya juga masuk. Pengen ngomongin budget tapi nggak enak Gitu. lah ya. Jangan. Kita ngomongin budget buat pengantin aja deh. Buat pengantin, Oke. pengantin around berapa sih? Ini berapa sih, Di? Mungkin bisa sekalian promo nih Dirman nih. Antara sekian sampai berapa gitu? Oke. Antara starting di 25 sampai itu tergantung paket. Kita kan ada paket-paketnya, Kak. Tapi kita starting dari 25. Untuk pengantin. Ya, itu untuk bride. Oke. Keren. Gitu. Ya kan, karena ya seperti penyanyi juga. Kenapa dia hire makeup artist? Kenapa dia hire fashion stylist? Kenapa dia hire rockman? Karena dia tuh nggak mau terpecah-pecah konsentrasinya. Dia cukup menghafali lagu dan tampil, ya kan? Nah, begitu juga kita. Begitu juga seorang makeup artist. Jangan dibeban dengan harus konsepnya begini, look makeupnya begini, harus warnanya. Nggak usah. Jangan. Dia cukup, Dirman nih kamu kerja bridal makeupnya seperti gini. Udah cukup. Dan aku akan kerjanya begitu. Begitu kan? Kurang lebih begitu kan? Intinya konsepnya dikasih, headline-nya dijelasin, selanjutnya Ya. Dirman yang develop sendiri. Ya, yang kelarin tuh kerjaan. Ya nggak sih? Oke. Ya. Paham. Karena kalau semua dipikirin, aku mungkin dulu begitu, Kak. Aku dulu orangnya kan benar-benar kalau bikin project harus tahu dulu bajunya warna apa, terus modelnya seperti apa. Udah gitu model muka yang pakai baju ini seperti apa, skin tone-nya seperti apa, rambutnya seperti apa. Itu semua tuh aku harus tahu. Ya, karena gini, aku kalau membuat sesuatu tuh harus benar dari atas sampai ke bawah tuh benar-benar bagus terkonsep. Jadi benar-benar pada saat dia tampil itu ya benar paripurna. Oke. Itu Dirman yang dulu yang 15 tahun yang lalu kali ya, masih di Samarinda gitu. Tapi kesini-sini sudah nggak kuat lagi ya karena usia juga. Udah capek deh, mending hire orang-orang lagi deh. Nah, ngomong-ngomong lagi tentang yang harus headline-nya dikasih tahu. Berarti Meli selama ini ngasih tahu dong, Dirman nanti kepala gue ada pohon gitu-gitu. Dijelasin? Oh ya? Iya, semua. Dan itu pasti aku tanya sebelum aku makeup, Teh, nanti pakai baju apa? Headpiece-nya apa? Dia sudah jebret, ini bajunya seperti ini, headpiece-nya begini. Jadi kamu bikin look makeup-nya yang gimana? Tetap, aku mau cantik. Tapi kamu gimana cantiknya kamu tuh bisa masuk ke baju aku dan headpiece aku. Begitu juga Titi DJ, begitu. Kalau Bu Titi sama aku seperti gini, aku belajar banyak sama dia dan dia juga istilahnya ada yang teknik makeup dia yang nggak dia tahu, dia dapat dari aku begitu. Jadi kita sering tukar-tukaran gitu. Dan kan tahu sendiri Titi DJ kan gila kan makeupnya kan, jago banget dia makeup ya. Makeup sendiri begitu, juga jago dia. Wah gila, aku angkat tangan. Udah senior banget. Iya, aku angkat tangan. Kadang yang nggak aku pikirkan, teknik makeup yang nggak pernah aku pikirkan, dia langsung, Dirman kamu nggak sih begini caranya, begini bikin bulu mata itu seperti yang begini modelnya. Oh ya, gimana Bu Titi? Nah dia praktek tuh. Oh begitu. Nah aku sering dapat ilmu tuh dari dia juga. Jadi begini. Begini. Jadi aku sering bukan cuma makeupin dia, tapi aku dapat ilmu dari dia dan dia tuh nggak pelit ilmu banget. Makanya itu I love you. Oke. Benar. Yuni Syara juga pernah kan? Ya, Bunda Yuni. Nah, Bunda Yuni juga. Kalau Bunda Yuni gimana? Kan Bunda Yuni itu selalu memberi aku energi positif. Selalu positive thinking, selalu ngomong. Kalau di makeup dia diam dan paling juga request, Dirman aku mau
warna kulit aku nggak mau terlalu putih, aku maunya dengan warna kulit yang sawo matang aku begini. Ya udah kayak gitu. Dan aku suka, kenapa ya? Aku selalu suka kerjasama dengan Yuni Sara, Bunda Yuni. Itu ya apa pembawaan dia, aku juga nggak tahu. Aku juga sampai ngomong sama tim aku, karena aku selalu kerja kan selalu bawa tim ya Mas, ya Kak ya. Aku selalu bilang beda ya kalau make upin Bunda Yuni sama bukan di artis yang lain tuh jelek ya Kak, beda aja. Kalau sama Bunda Yuni aku selalu nyaman, kayak energi positif yang dia selalu ngomong, cara ngomongnya pun aku suka begitu, dan santun banget, yang Jawa banget itu gila sih Bunda Yuni gitu. Dia jadi halus gimana gitu ya. Dia kayak ngomong banget gitu, ngomong banget. Dia namanya juga ibu ya, seorang ibu, pasti dia tahu cara bikin orang yang lain yang baru sama dia itu bisa enak gitu. Karena gini, kalau kita make up orang itu atau klien itu kan kita harus nyaman dulu nih sama klien, nggak mungkin nggak ya kan. Nah, awal kali ketemu sama Bunda Yuni tuh aku langsung klik, langsung nyaman gitu kerja sama dia. Ya aku energinya positif banget kayak gitu, gimana aduh enak deh kayak gitu. Makanya aku juga suka make up Bunda Yuni, malah lebih sering make up Bunda Yuni daripada Mimika deh. Dan Yuni lebih minimalis mungkin ya. Ya, Bunda Yuni kan orangnya kalem gitu. Jadi make upnya ya udah sesuai dengan, karena juga Bunda Yuni kalau di macam-macamnya nggak cocok. Iya kan? Dia make up aja udah cantik ya. Dia udah ya benar. Benar, nggak make up aja udah cantik dia. Iya benar. Ya padahal udah yang itu bilang tadi Mas, pembawaan dia, karena dia selalu memberi energi positif ke semuanya gitu kan. Jadi ya auranya terpancar gitu. Itu yang aku rasain ya, nggak tahu kalau make up artist lain. Iya, benar. Berarti untuk make up selalu menyesuaikan dengan tema, dengan kostum, dengan headpiece dan event. Iya, itu pasti. Pasti aku tanya dulu ke artisnya atau ke kliennya. Gitu. Okay. Karena aku nggak mau zong dong. Tiba-tiba aku make-upin extravaganza, tiba-tiba itu cuma make up mau ke pantai. Nggak lucu dong. Ya enggak. Berarti belum pernah nemuin dipanggil sama si artis datang tanpa bawa tahu persiapan dia seperti apa, belum pernah dong ya? Belum. Karena aku selalu prepare dari rumah, itu prepare dulu. Jadi harus siap tempur sebelum ada di Medan. Berangkat dengan segabruk-gabruk lah ya. Pasti. Keren. Oke, Dirman, makasih ngobrolnya, seneng banget. Terima kasih Kak, aku juga terima kasih. Bangga banget bisa Dirman bisa ada di channel ini. Aku juga suka kali ya. Makin keren lah. Amin. Kakak juga amin. Oke. Kasih. Assalamualaikum.